karena di dalam bukunya Muhammad Baqir Sadar sendiri saya memahami seperti itu, bahwa ideologi sosialisme itu ketika dia ditarik masuk pada ranah ekonomi, dia akan menjadi ekonomi terpimpin namanya. Ekonomi terpimpin di sini di mana kita dengar dulu iklan, para motor lewat. Ya, sampai di maksud, sampai di mana tadi? Ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin. Jadi negara wajib hadir mengawasi, mengontrol itu, mengontrol. Negara hadir mengontrol itu tadi pada aspek apa yang dia harus kontrol, ya pada aspek itu tadi sumber daya yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, itu dia. Seperti itu. Jadi dari penjelasan ini kita bisa memahami bahwa memang betul kata Dawam Raharjo, ya siapa lagi, Amin Rais juga pernah mengatakan seperti ini. Ekonomi ini berbicara tentang dia menganalogikan bahwa ekonomi itu seperti ada kue besar, ada kue yang kemudian dibagi. Jadi kue ini adalah sumber daya itu, jadi dipotong, dibagi sehingga dia tidak habis begitu, dipotong, dibagi, ya ceritanya begitu, dipotong sama rata, adil. Jadi generasi A itu dapat potongan kuenya besar, sama besar, dan generasi ini berikutnya itu dapat juga potongan kue sama besar. Makanya tidak heran ketika kita bicara tentang ekonomi, ya itu bicara juga tentang konsep keadilan, begitu ceritanya. Jadi bicara tentang ekonomi itu ya sedikit banyaknya juga kita harus berbicara tentang konsep adil di dalamnya. Makanya di dalam setiap materi basic training HMI itu biasa itu ya, saya tidak tahu NDP lama atau NDP baru itu juga membahas tentang itu, topik itu, keadilan. Harus ada keadilan. Begitu. Lain hal kalau kita bicara tentang sistem ekonomi kapitalis itu individu itu harus bebas dalam artian ya, untuk memenuhi kebutuhannya itu individu itu harus bebas lah, jangan diberikan batasan. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya ya individu itu bebas, silakan memproduksi, silakan produksi massal, ya kan, gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak, generasi selanjutnya individu itu akan kan doktrinnya kan individu itu bebas kan, individu itu akan tahu kapan dia harus berhenti makan, istilahnya seperti itu. Kapan dia harus berhenti makan, artinya apa? Individu juga punya ukuran tersendiri. Ketika ini sudah cukup, ya sudah, berhenti juga. Sisakan lagi buat anak-anak di belakang, begitu maksudnya. Jangan dihabisi semua, sisakan juga sama anak-anak di belakang tuh, begitu maksudnya. Jadi individu itu tahu, maka dibutuhkan sosok individu yang betul-betul mengerti akan hal itu. Seperti itu. Individu. Tapi kan ujung-ujungnya kalau kita bicara tentang ekonomi terpimpin, ujung-ujungnya juga kan individu juga kan, ya kan? Seperti itu kan.
Iya kan? Jadi itu dua. Maka Baqir Sadar menawarkan satu konsep yang namanya ya, sistem ekonomi Islam. Begitu. Karena Baqir Sadar mengkritiki sistem ekonomi sosialis itu ketika bicara terpimpin, ujung-ujungnya juga akan individu juga kan. Jadinya jatuhnya ini barang juga akan jadi individu juga. Siapa itu? Pemimpin kan? Gitu. Bicara juga kapitalis kan individu juga. Seperti itu. Jadi terakhir Baqir Sadar menyimpulkan bahwa tawarannya itu adalah Islam. Nah, para pakar ekonomi yang kekinian itu mengatakan bahwa merumuskan satu konsep yang disebut dengan ekonomi campuran. Jadi kapitalis satu sisi dan sosialis di satu sisi. Begitu. Tetap kita mengakui negara wajib. Jadi negara dalam artian individu ya. Ya kan? Jadi tetap kita mengakui bahwa negara wajib ada, kehadirannya itu adalah sesuatu yang wajib untuk membatasi ya penggunaan eksploitasi sumber daya agar supaya sumber daya itu tidak habis. Kan problem yang problem kita dalam ekonomi itu kan sebenarnya adalah sumber daya ini, karena sumber daya ini alat pemuas kebutuhan, ya kan? Misalnya rokok, kita bicara rokok ini kan asalnya dari tembakau kan, tembakau itu dari tanaman yang namanya tembakau. Terus kemudian ketika petani menanam tembakau, kemudian panen, kemudian dijual. Pertanyaannya kemudian adalah, mampukah persediaan tembakau memenuhi kebutuhan individu yang perokok? Itu dia pertanyaannya. Kan sumber daya itu terbatas tadi kan saya bilang, ya kan? Ya, mampukah persediaan tembakau ini dapat memenuhi kebutuhan individu, kebutuhan orang yang kecanduan akan rokok? Atau kita ambil contoh kasus lain lah. Contoh kasus yang lain itu adalah, ini sering saya angkat analoginya. Kita kan salah satu kebutuhan dalam ekonomi itu kan ada primer dan ada sekunder kan. Kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok, salah satunya itu adalah makan, ya kan? Makan. Makan, orang Indonesia itu nanti kenyang itu ketika dia makan nasi. Oke? Ketika nanti orang Indonesia itu, jadi tipologinya itu kan tadi di awal saya sudah katakan bahwa kebutuhan kita itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi ketika itu terus berulang, maka itulah menjadi tradisi, ya kan? Jadi orang Indonesia itu dikatakan kenyang ketika dia bersentuhan dengan nasi. Nasi ini kan sumbernya dari padi. Jadi petani itu menanam padi, kemudian permasalahan selanjutnya itu adalah berapa besar cukupkah persediaan padi, ya, beras ya, untuk memenuhi kebutuhan makan seluruh penduduk Indonesia dengan menggunakan rumusnya, dengan menggunakan dosis 3x1 kan. Kita kan makan 3x1 kan, 3x1 maksudnya itu makan pagi, makan siang, makan malam kan, 3x1 kan. Ya, mampukah persediaan padi itu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Indonesia?
Pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita mengatakan itu sudah mampu, pertanyaan selanjutnya adalah datanya bagaimana? Karena permasalahan selanjutnya lagi dalam ekonomi itu adalah pertambahan jumlah penduduk. Apakah petani, apakah negara dalam hal ini yang mengontrol pertambahan, mengontrol ketersediaan padi tadi itu, ya kan? Menghitung juga jumlah populasi Indonesia yang setiap tahun, setiap hari itu mengalami pertumbuhan kan? Logikanya kan begitu. Angka kelahiran itu kan setiap hari kan istilahnya menurut catatan BPS itu kan setiap hari mah ada angka kelahiran kan? Ya. Permasalahan ini itu juga permasalahannya sangat vital. Ketersediaan itu tadi vital karena dia akan mempengaruhi aspek lain juga. Apa pengaruhnya ke aspek lain? Pengaruh pada aspek lain itu salah satunya pendidikan. Pengaruhnya itu kepada gizi. Ya kan? Gizi. Jika ketersediaan makan itu tidak mencukupi, maka itu akan berpengaruh kepada gizi. Ketika gizi itu berpengaruh, istilahnya terpengaruh berdampak buruk, maka kepintaran orang juga akan berpengaruh kan? Berhubungan pada aspek kepintaran itu juga akan berpengaruh pada aspek pendidikan kan? Makanya negara Indonesia itu berada di urutan ranking sekian dalam sekian kan? Dalam dalam hasil survei yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan baru-baru ini kan, bahwa pada aspek pendidikan negara Indonesia itu berada di rating bawah dari beberapa negara tetangganya di Asia. Itu menandakan bahwa kenapa seperti ini pertanyaannya. Kalau saya pribadi dari aspek kan salah satu yang mempengaruhi kepintaran itu kan salah satunya adalah gizi kan? Iya. Gizi yang mempengaruhi.